Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang jinayah dan hikmahnya. Yang pertama, pengertian jinayah. Jinayah adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, yang mana hukumannya itu adalah qisas, diyat, dan kafarat. Poin yang kedua, yakni dasar hukum jinayah. Dasar hukum jinayah yang perlu anak-anak ibu ketahui adalah terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh sesamanya, itu merupakan hal yang sangat dibenci Allah dan itu merupakan perbuatan yang zalim. Dan juga janganlah ahli waris itu melampaui batas, sesungguhnya mereka itu yang nantinya akan mendapat pertolongan. Quran surah Al-Isra ayat 33. Topik yang ketiga yakni macam-macam jinayah. Macam-macam jinayah yang anak-anak ibu perlu ketahui adalah pembunuhan secara sengaja, pembunuhan secara tidak sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Nah, anak-anak ibu harus tahu apa itu pembunuhan sengaja, apa itu pembunuhan karena tidak sengaja, dan apa itu pembunuhan karena kesalahan. Kita bahas satu persatu dulu ya. Sengaja itu merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pembunuhan tidak sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, seperti dia melempar batu. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, contohnya dalam hal membidik binatang akan tetapi mengenai seorang manusia, maka dari itu merupakan pembunuhan karena kesalahan. Poin yang keempat yang perlu anak-anak ibu ketahui yakni sanksi bagi pelaku jinayah. Sanksi bagi pelaku jinayah dengan sengaja itu sanksinya berupa qisas, yang mana pembunuh itu harus dibunuh karena telah melakukan pembunuhan secara sengaja atau pembunuhan berencana. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu sanksinya adalah membayar denda berat atau dengan istilah diyat mukhallazah, yang mana harta dari pelaku pembunuh itu harus diberikan kepada keluarga korban selama sepertiga dari harta itu selama setahun penuh. Yang terakhir yaitu pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan itu membayar denda ringan atau disebut dengan istilah diyat mukhafafah, yang mana diyat mukhafafah ini adalah harta korban itu harta pembunuh itu diberikan kepada keluarga korban juga, akan tetapi cukup dibayar separuh dari harta tersebut. Adapun poin yang terakhir yang anak-anak ibu perlu ketahui adalah
menunjukkan sikap patuh atas hukuman Allah. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia.